Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi terima kasih telah menyempatkan waktu untuk aku agar dapat mengajarkan ke teman-teman sekalian. Dan mungkin untuk malam hari ini kita akan membahas untuk soal-soal UAS ya, UAS untuk mata kuliah MRV mungkin pada soal tahun 2023 dan 2024. Nah, mungkin kalau mau langsung saja ini langsung saya bahas langsung. Ya, sa- sudah kelihatan ya guys? Halo? Oke, oke. Jadi ini untuk UAS nanti ada 5 soal yang harus dikerjakan, esai semua ya. Dan aku mau tanya guys, ini untuk teman-teman itu diberitahu nggak nanti pengerjaannya seperti apa nanti? Mungkin kayak yang ada di tambahan seperti ini eh, atau hal lain lah, gimana? Oh belum dikasih tahu ya? Ya mungkin asumsinya kalau ini ujiannya kayak gini ya. Nah, ya seperti yang aku sebutkan sebelumnya ini tadi ada 5 soal. Di sini, eee, nomor satu ya, ini ditanya apakah himpunan W ini merupakan subruang dari R3. R ini maksudnya R berdimensi 3. Dan ini untuk himpunan W sendiri itu, ini ada anggotanya A, B, C, dimensi 3 ya, ruang vektor dimensi 3 dengan syarat nilai A sama dengan B. Bagaimana membuktikannya? Jadi, mungkin kalau sudah diberitahu sama Pak Andika sendiri itu ada materinya terkait subruang vektor. Jadi di sini itu ada syaratnya kalau himpunan weight disebut subruang dari V adalah jika ini W bukan merupakan himpunan kosong, W merupakan bagian dari ruang vektor. Kemudian jika vektor U merupakan vektor U dan vektor V merupakan bagian dari W, maka jika ditambahkan kedua vektor ini tetap merupakan bagian dari W. Kemudian jika vektor U dikalikan dengan K, itu tetap bagian dari W. Nah, mungkin untuk pembuktiannya sendiri ada dari cheat-sheet yang sudah saya buat. Nah, di sini nanti ada bagaimana pengerjaan soal-soal tersebut. Jadi di sini untuk nomor satu tuh kita pertamanya mau membuktikan apakah W ini W itu bukan termasuk himpunan kosong. Bagaimana? Jadi ini setiap anggota ini kita masukkan dengan angka 0, A, B, C, angkanya 0. Kalau dilihat di sini kan A sama dengan B sama dengan 0 ya, itu masuk syarat. Nah, di sini hasil vektornya seperti ini, dan ini bukan merupakan himpunan kosong karena sudah ada elemen di vektornya sini. Wih, jadi ini tetap kehitung. Kemudian di sini kita akan mencoba membuktikan kalau ini kalau ditambahkan dua vektor ini merupakan bagian dari. Bagaimana? Ya jadi kalau semisal U itu ada A1, B1, C1, dan V semisal ya A2, B2, dan C2. Nah, kalau ditambahkan ini kan jadinya vektornya seperti ini ya. Terus ini juga untuk V. Nah, hasilnya ntar kayak gini.
Nah, kalau di sini, karena nilai A sama dengan B, maka himpunan ini tertutup pada penjumlahan, karena ketika dijumlahkan, hasilnya komponen A masih sama B setelah melakukan operasi. Nah, kok begitu? Nah, kalau mau dibuktikan sendiri, itu bisa kayak gini ya. Ini A1 sama dengan B1, 2 ya. Terus ini C1, sembarang ya, ini 3. Ini ada A2, terus ini 3, B2, terus ini 3, sama seperti sebelumnya. Terus ini untuk C2, ini sembarang juga, semisal 4. Kalau ini ditambahkan, nah ini kan masih sama yang seperti tadi ini. Nah, ini hasilnya seharusnya sama. Nah, ini masih memenuhi syarat, yaitu nilai A sama dengan B, 5 dengan 5. Dan ini sembarang sih, karena ini tidak masuk syarat. Nah, ini memenuhi syarat dari sini. Dan juga tertutup pada penjumlahan. Untuk syarat ketiga, ini semisal kalau vektor U dikali dengan perkalian skalar, ini K ya, ini tetap bagian dari W. Jadi semisal ini kan U ada nilainya 2, A2, B2, C4, dengan K dengan nilai 5. Kalau ini dikali sekalian, ini jadinya hasilnya kayak gini. 10, 10, 20. Nah, ini masih terpenuhi syaratnya. Nah, ini nilainya sama, 10, 10. Nah, ini terbukti kalau ini uh, masih tertutup pada perkalian skala ini. Ini ya. Nah, dengan ini, W ini merupakan subruang dari ruang vektor 3. Sorry. Untuk soal selanjutnya ini, uh, kita disuruh untuk membuktikan apakah persamaan ini merupakan gabungan dari persamaan ini, P1, P2, dan ini P1 ini seharusnya P3 ya. Ingat-ingat. Bagaimana membuktikannya? Jadi ini tuh maksudnya gabungan dari untuk persamaan ini. Jadi ini nanti ada persamaannya kayak gini lah. Jadi ini rumusnya kombinasi linear. Ini ada perkalian skala K1 dan juga persamaannya P1, K2, P2, dan K3, P3. Jadi ini nanti dijumlahkan dan hasilnya nanti seperti yang ada di atas ini. Nah, ini dimasukin untuk vektornya, persamaannya, jadi hasilnya kayak gini. 7x kuadrat plus 8x plus 9 sama dengan K1. X kuadrat kurangi x plus 3 plus K2 dikali 2x kuadrat plus x plus 4 plus K3 dikali 3x kuadrat plus 2x plus 5. Nah, selanjutnya kita mengelompokkan berdasarkan koefisiennya seperti ini. Nah, setelah dikelompokkan, nanti hasilnya kayak gini. Nah, supaya teman-teman bisa melihatnya sendiri. Kayak gini lah. Kemudian kita masukkan ke dalam matriks. Nanti hasilnya seperti ini. Ini 1, 2, 3. Terus ini di ruas kanan ini 7. Negatif 1, 1, 2. Ruas kanannya 8. 3, 4, 5. Ini
di sini nilainya 9. Nah, dari sini kita melakukan eliminasi Gauss dengan melakukan metode OBE, operasi basis elementer. Jadi dari sini kita melakukan manipulasi antar baris. Jadi yang pertama tuh kita mengubah R2 dengan menambah dengan R1, kemudian kita menambahkan sorry, kita mengubah R3 dengan menambahkan negatif 3 kali R1. Mungkin bisa kita hitung supaya lebih jelas. Jadi ini negatif 1, 8, kemudian 1, 2, 3, 7. Kalau ini ditambah, ini 10. Oh, sebentar. Oh ya, betul. Ini 0. Oh ya, iya. Teman-teman kalau mau mengerjakan dengan OP itu nanti uh, bisa urut kayak gini ya nanti. Jadi nanti kalau mengerjakan tuh bisa urut kayak gini. 1, 0, 0, 1, 0, 1. Nah, maksudnya nanti ke bawah sini nanti. Jadi ini cara saya tadi mengerjakannya. Oke, mungkin kembali ke perhitungan. Sebentar. Ini tadi itu 1 plus 1 sama dengan 0. 1 tambah 2 jadinya 3. 2 tambah 3 sama dengan 5. Dan 8 tambah 7 sama dengan 15. Kemudian kita akan juga mengubah R3. Nah, di sini tadi untuk baris 3 ini nilainya 3, 4, 5, sama 9 ruas kanannya tadi. Kemudian kita kali negatif 3 pada baris pertama. Jadinya negatif 3, terus negatif 6, negatif 9, dan juga negatif 21. Nah, itu kita tambahkan. Ini jadi 0, ini negatif 2, negatif 4, dan kemudian ini negatif 12. Hasilnya nanti seperti yang di bawah ini. Kita ubah lagi nih. Ini R3 dibagi negatif setengah. Ya. Jadi ntar hasilnya kayak gini. Negatif R1 setengah R3. Ntar hasilnya jadi 0, negatif 0. 1, 2, tambah 6. Nah, jadi ntar hasilnya kayak gini nanti. Nah, dan ini nanti kalau kita melakukan metode OB, kita juga bisa menukar uh, posisi baris. Jadi ini kita tukar baris 2 dengan baris 3. Jadi ntar hasilnya kayak gini. Kemudian kita juga uh, melakukan perubahan nilai pada R3 dengan mengurangi dengan kali 3 antar kali 3 dengan baris 2. Nanti perhitungan kayak gini. 0, 0, 1. Nah, negatif 1, negatif 3. Kemudian dikurangi dengan R2 yang dikali dengan negatif 3. 0, negatif 3. Sorry. Ini tadi
perhitungan setelahnya ini. Oke. Nah, ini tadi 0,315, kemudian dikurangi ini. Nah, ini dikali negatif 3. Jadi ini negatif 3, negatif 6, dan negatif 18. Nah, kalau ini ditambah, dikurangi ya, sorry. Biasanya ini. Nah, ini nanti hasilnya di sini ya. Nah, kan kita sudah ketemu ini untuk nilai variabel pertama itu K3 ya. Sini ya, ini K3. Nah, ini negatif K3 sama dengan negatif 3. Jadi kalau kita sederhanakan lagi, jadi K3 sama dengan 3. Nah, ini disubstitusi ke baris kedua. Ini kan K2. 2K3 sama dengan 6. Nah, di sini ini dijumlahkan. Ya, ini dijumlahkan. Ini kan 3. Terus ini 2 kali 3 kan sama dengan 6. Oh, sorry, ini kurang jelas ini. Ini K2 kurangi K2 sama dengan 6 kurangi 6 terus sama dengan 0. Setelah itu nanti masukkan ke substitusikan ke baris pertama. Sini. Ini untuk persamaannya. Kemudian ini dimasukkan ke baris pertama, ini jadinya K1 plus 2 kali 0 plus 3 kali 3. Hasilnya sama dengan K1 sama dengan negatif 2. Nah, jadi ketemu ini. Untuk perkalian skala itu untuk K1 sama dengan negatif 2, K2 sama dengan 0, K3 sama dengan 3. Nah, kalau mau dibuktikan ini di sini, kalau nilai skalanya dimasukkan, ini negatif 2 dikali dengan P1, K2 dikalikan dengan P2, dan K3 dikalikan dengan P3. Hasilnya seperti ini. Gitu. Mungkin sampai sini sudah paham belum ya? Oke, mungkin kita bisa lanjut dulu. Oke, untuk soal 3 nanti kita di sini ada soalnya T itu merupakan transformasi dengan M matriks ukuran 2 kali 2 sama dengan menjadi matriks dengan dimensi 2 kali 2. Nah, sini T, A, T dengan input A sama dengan A plus A, T. Untuk setiap A bagian dari matriks berdimensi 2. Nah, di sini ditanya, apakah T merupakan suatu transformasi linear? Jadi untuk ini tuh gampang. Nanti ada dua sifat yang butuh untuk dibuktikan. Nanti yaitu sifat aditivitas dan juga sifat homogenitas. Mungkin kita mencoba untuk membuktikan sifat aditivitas ini. Nah, jadi semisal kalau T-nya ini inputnya A plus B, itu sama dengan T dengan input A plus T sama dengan T dengan input B. Jadi di sini membuktikannya kayak gini. T A plus B sama dengan A plus B plus A plus B dengan pangkat B. Ini kalau
ubah jadinya kayak gini, A plus B sama A plus B plus A T plus B T. Nah, ini dikelompokkan ulang seperti bentuknya yang yang kayak gini ya. Nah, kayak gini. Nah, kalau dikembalikan ke semua kan seharusnya kayak gini jadinya. TA sama dengan TB sesuai definisinya. Nah, maka dari itu sifatnya terpenuhi. Kemudian untuk sifatnya homogenitas ini, jadi ini membuktikan kalau ini sifat perkalian di dalam input ini sama dengan perkalian jika di luar input. Jadi ini kalau CA ya, jadinya CA plus CAT. Kan jadi kayak gini. Nah, ini dikelompokkan berdasarkan, difaktorkan berdasarkan skalar C. Jadinya kayak gini ya. Nah, K ini ntar jadinya C TA sesuai definisinya. Jadi ini sifatnya sudah terpenuhi dan maka ini T adalah suatu transformasi linear. Kemudian untuk nomor 4 ini kita diberitahukan kalau U sama dengan U1, U2, U3, dan V sama dengan V1, V2, V3 adalah vektor-vektor di ruang vektor 3. Ini ya, sudah sesuai ya ukurannya. Nah, ini dengan ruang hasil kali dalam ini 2U1 V1 plus 3U2 V2 U3 V3. Di sini kita disuruh untuk membuktikan 4 syarat dalam ruang hasil kali dalam. Nah, ini nanti ruang hasil kali dalam. Ini nih. Nah, ini yang dimaksud dengan 4 aksioma tadi. Jadi ini nanti ada sifatnya, sorry, aksioma simetris, aksioma aditivitas, aksioma homogenitas, dan aksioma positivitas. Ini ya untuk rumusnya. Bagaimana pembuktiannya? Di sini ada. Jadi ini semisal kalau inputnya ditukar posisinya. Jadi untuk semuanya ini UV kan biasanya kayak gini. Kalau semisal ditukar ya ini VU sama dengan 2V1 kali U1 plus 3 V2 kali U2 plus V3 kali U3 sama dengan, sorry ini hasilnya untuk infonya yang telah ditukar. Nah, kalau ditukar ini kan hasilnya sama ya kalau semisal dikasih nilai. Jadi ini sama dengan VU. Jadi ini sifatnya terpenuhi ini. Kemudian untuk aditivitas, misal kalau inputnya seperti ini, U plus V dengan inputnya vektor W, maka nanti kalau dipisah jadinya seperti ini. UW plus PW, ini nanti hasilnya sama ini. Ini kalau dijabarkan nanti hasilnya seperti ini. Jadi ini kalau 2 kali U1 plus V1 kali W1 plus 3 U2 3 kali U2 plus V2 kali W2 dan U3 plus V3 kali W3. Nah, ini hasilnya seperti ini. 2U1 W1 plus
2V1 W1, 3U2 W2, plus 3V2 W2, dan U3 V3, dan V3 W3. Nah, kalau ini dikelompokkan berdasarkan inputnya tadi ya, uh, kan jadinya kayak gini. Ini untuk yang U sama W, terus ini untuk yang V sama W, hasilnya nanti seperti ini. Setelah dikelompokkan, terus dan juga diubah sesuai dengan definisinya tadi. Kemudian untuk aksioma homogenitas ini, jadi ini sama ya yang tadi ini, yang sifat homogenitas tadi, ini berupa perkalian skala. Jadi semisal kalau dikali dengan perkalian skala ini K, ini masih berlaku sama kalau di luar. Jadi ini kalau dikali, nah ini dikelompokkan bisa ini K dikali 2U1 V1 plus K dikali 3U2 V2 plus K dikali U3 V3. Nah, kan ini bisa dikelompokkan lagi ini, difaktorin lagi ya. Ini jadi K di sini, terus ini jadinya 2U1 V1 plus 3U2 V2 plus U3 V3. Nah, kalau ini dibentuk dalam definisi T-nya tadi, ini kayak gini, sama kan tadi? Cuma ini perkalian skalanya di luar. Maka aksiomanya terpenuhi. Kemudian untuk aksioma positivitasnya, kalau misal ini U-nya 2 ya, atau V-nya 2, atau salah, ini nanti nilainya selalu di atas dari 0 lah, atau lebih dan sama dengan 0. Ya kan, ini U sama U ya, jadinya 2U1, U1 plus 3 kali U2, U2 plus U3 kali U3. Nah, nanti jadinya 2U1 kuadrat plus 3U U2 kuadrat plus U3 kuadrat. Nah, kalau dimasukkan nilai apapun itu, nah, semisal 1, 2, angka 2, 3 lah, Kak. Nah, itu nanti nanti pada akhirnya jadinya positif nanti. Maka dengan ini syaratnya terpenuhi. Oh ya, ini kalau U-nya 0 sih tetap terpenuhi ya, karena ini nilainya 0, dan di sini juga syaratnya ini juga sama dengan 0 tadi. Jadi di sini sifatnya sudah terpenuhi. Maka dari itu, operasi tersebut merupakan suatu hasil kali dalam di ruang vektor. Yang ini tadi. Oh, sorry. Yang ini. Paham belum, guys? Oke, mungkin bisa dilanjut ya. Jadi untuk nomor 5 ini, kita ada matriksnya A ini. Kita disuruh untuk menentukan nilai eigen dan juga vektor eigennya. Nah, dari sini kita mencoba terlebih dahulu untuk mencari nilai eigennya dengan menggunakan persamaan ini. Determinan dikali A kurangi dengan variabel nilai eigen. Dan ini I-nya ini merupakan rumus identitas. Nanti munculnya seperti ini nanti. Berupa apa tuh? Berupa angka 1 di diagonal matriks nanti. Ini 1, 0, 0, 1, 0, 1.
dan seterusnya ini kosong. Ya ini, apa tuh, rumus identitas matriks ya. Kemudian di bawah sini kita masukkan dulu, untuk matriks A-nya dan juga I-nya, hasilnya seperti ini. Kita lakukan operasi pengurangan di sini, jadi hasilnya seperti ini. 1 dikurangi lambda, -5 dikurangi lambda, terus 4 dikurangi lambda ini, hasilnya ini. Nah, untuk untuk perhitungan determinan nanti seperti ini permainannya. Jadi ini kan ada angka di pojok atas ini, nanti ini nilai ini nanti dikali sama nilai determinan pada matriks ini. Kemudian nilai ini di tengah ya, dikali dengan determinan pada matriks ini. Jadi ini 3 kali 4 kurangi lambda kurangi dengan 3 kali 6. Kemudian nilai ini 3 dikurangi dengan nilai determinan ini sama ini. Jadi nanti hasilnya seperti di bawah ini. Ya, mungkin untuk supaya mudah dibaca kayak inilah. Ini tadi untuk yang pada nilai ini. Kemudian di sini ada nilainya untuk ini -3 tadi. Kemudian di sini nilainya untuk ini ketutupan. Nah, ini tadi 0,3 dengan matriksnya yang bagian ini. Atau mungkin gini ya. Nah, nah ini nanti kalau teman-teman mau lihat hasil pembahasannya nanti dilihat berdasarkan warnanya nanti. Ya. Jadi untuk hasil perhitungannya seperti ini nanti. Dan nanti hasilnya seperti ini. Ini lambda pangkat 3 kurangi 12 kali lambda kurangi 16. Di sini kita coba cari nilai yang pas untuk jadi 0. Untuk cara pencarian ini aku tadi cuma asal masukkan nilai. Jadi yang ketemu ini dengan nilai -2 dan 4. Kalau mau dibuktikan di sini nanti kalau 4 nanti 4 pangkat 3 kurangi 12 kali 4 kurangi 16 jadinya 0. Ya kan? Kemudian di sini ada nilai -2. Jadi ini -2 pangkat 3 kurangi 12 kurangi 2. 12 kali kurangi 12 kali -2 kurangi 16. Hasilnya juga 0. Nah, jadi terbukti kalau ini nilai eigen vektornya. Nah, di sini kan juga disuruh untuk mencari vektor eigen. Untuk mencarinya ini nanti menggunakan rumus ini. A kurangi nilai eigen dikurangi nilai eigen dikali dengan
identitas. Nah, sebentar. Jadi untuk perhitungan sendiri nanti kayak gini nanti. Satu negatif 3, 3, dan juga 3, negatif 5, 3, 6. Ini yang matriksnya A tadi, kurangi dengan ini. Oke, ini, sama angka 1 ini. Oh, jangan lupa X-nya juga. Ya, sama dengan 0. Nah, ini nanti perhitungannya seperti ini nanti. Jadi ini kan tadi adanya eigen 4 sama negatif 2 ya. Ntar kalau dimasukin 4 jadinya kayak gini. Negatif 3, negatif 3, 3 pada baris pertama, terus baris kedua ini 3, terus negatif 9, terus sama 3 untuk barisan kedua, dan barisan ketiga ini 6 sama negatif 6 dan 0. Dan jas sendiri ini juga tadi itu ini matriksnya dengan nilai 0, 0, 0. Nah, karena ini kan belum sederhana, jadi ini setiap barisan ini dikurangi, dibagi 3 dulu. Jadi hasilnya kayak gini nanti. Uh, jadi ini kan untuk matriksnya simple ya. Kita langsung lakukan perhitungan sistem persamaan linear, jadinya kayak gini. 2x kuadrat plus x3 sama dengan 0. Sorry ini. Sorry ini. Supaya jelasnya kayak gini. Ini untuk yang R1 sama yang R3. Nah, ini kalau R1 ditambah dengan R3, kan hasilnya ini negatif 2x kuadrat plus x3 sama dengan 0. Ini x3 dipindahkan ke ruas kanan ini, jadinya 2x kuadrat, sorry, ini 2x2 sama dengan x3. Nah, kan di sini kan nggak ada nilai yang dikatakan secara langsung. Nah, jadi kita misalkan kalau ini x2 sama dengan t. Nah, jadinya x3 tuh sama dengan 2t. Ini t, masukkan ke sini tadi. X3 sama dengan 2t. Nah, disubstitusikan ke R1 tadi, yang agak lengkap ya tadi. Jadinya negatif X1 kurangi t plus 2t sama dengan 0. Hasilnya sama dengan, hasilnya kayak gini, negatif X1 sama dengan negatif t. Kalau mau sederhanakan jadinya X1 sama dengan t ya. Nah, sorry, itu temanku yang bales pesen tadi. Nah, oh ya, jadi sebentar. Kita lanjut ke nilai eigen negatif 2. Jadi kalau dimasukkan seperti ini, ada baris pertama ini 3, negatif 3, 3 pada barisan pertama. Terus ini barisan kedua ini 3, negatif 3, 3, dan juga pada barisan ketiga ini 6,
negatif 6, dan juga 6. Nah, ini kan sama semua ini ya. Jadi kalau kita buat jadi persamaan, jadi hasilnya kayak gini. X1 banyak X2 plus X3 sama dengan 0. Ini jadinya eh, kita misalkan lagi ya. Ini nanti X3 sama dengan T, X2 sama dengan S. Nah, jadinya nanti X1 tuh sama dengan S kurangi T. Jadi di sini kan nanti untuk vektornya sendiri nanti jadinya S kurangi T, S sama T. Kita jabarkan lagi kalau ini nanti S itu nanti ada vektornya 1, 1, 0, plus T yang kaliannya negatif T, 0, 1. Nah, kalau ini dijumlahkan sendiri kan jadinya seperti ini. Untuk vektor eigennya nanti jadinya eh, 1, 1, 0 dan juga negatif 1, 0, 1. Jadi kalau ini kalian sudah ketemu dari permisalannya ini sama ini, jadi ya ini sudah ketemu vektor eigennya. Sebenarnya ini aku agak lupa yang tadi ini. Jadi ini ya tadi ini sama dengan T tadi ini ya, dan juga T 2T. Nah, ini sama ini 1, 1, 2. Nah, ini nanti hasilnya ini nanti untuk vektor eigen pada nilai eigen 4. Eh, Sudah paham belum ya guys? Mungkin ada pertanyaan? Oke, mungkin dilanjut aja dulu ya guys. Untuk ini saya mungkin bisa lanjut ke ini ya. Kelihatan nggak ya? Nah, di sini kita juga akan membahas soalnya yang tahun sebelumnya itu 2024. Jadi ini nanti ada 5 soal. Mungkin lebih simpel dari tahun sebelumnya ya. Tapi nggak tahu. Mungkin bisa dilihat dulu nanti. Nah, ini saya juga sudah membuat cheat sheet-nya. Hmm, Hitungannya ya, pembahasan perhitungannya. Untuk nomor satu ini, biasa ya, ini ada vektornya A sama B. Kita disuruh menentukan nilai vektor B kali A. Nah, ini sih aku agak bingung. Ini yang diminta tuh perkalian dari dua perkalian ini jadinya nilai angka atau nanti outputnya berupa vektor. Jadi di sini aku buat untuk dengan dua metode ini nanti menggunakan metode persilangan produk dan juga dot produk. Jadi untuk persilangan produk nanti seperti ini ya. Jadi untuk persilangan produk ini nanti digunakan untuk mencari hasil vektornya nanti. Jadi, oh ya sebelumnya ini kan sudah diketahui kalau vektornya dikali 2i kalinya 3j plus 10k. Nanti dibentuknya kayak gini. Dan juga b sama dengan 2i kali c. Jadinya 2 ini i dikali 1 j dan k-nya 0 jadinya. Oke, kembali ke persamaan produk. Kalau ini dikalikan nanti
sama seperti, perkalian matriks 3 kali 3 biasa, tapi nanti ini di atasnya nanti diisi dengan, eee, variabel IJK nanti. IJK sama ambil 2 kolom pertama di sini nanti. Jadi ya seperti perkalian biasa. Ini nanti, perkaliannya nanti ke kiri sama ke kanan ya nanti. Jadi di sini sudah saya tuliskan juga. Ini kan ada I ke sini, ke kiri sini ya, I, eee, dikali dengan -1 kali 10, plus J dikali dengan 0 kali dengan -2, dan K dikali dengan 2 kali 3. Setelah dikali dan dijumlahkan hasilnya ini. Kemudian untuk kanannya ini, jadi yang ke arah sini ya, ke kanan sini, yaitu hasilnya I kali -3 kali 0 dan tambah J kali 10 kali 2 tambah K kali -2 kali -1 sama dengan 20J plus 2K. Oke, kalau kurangi sendiri ini hasilnya ini, -10I kurangi 20J -8K. Ini untuk, semisal kalau emang disuruh cari nilai vektornya, sorry, iya, heeh, nilai vektornya, tapi semisal kalau mintanya angka saja, nah itu pakai perkalian dot nanti. Jadi dengan metode ini lebih simpel, tinggal sesuaikan aja dengan variabelnya, ini -2 kali 2 tambah -3 kurangi 1 tambah 10 kali 0. Nah, nanti hasilnya kayak gini, dan oh, nge-freeze ya? Selama ini? Oh, oh, yang dari soal mana ya? Yang tahun 23 atau 24? Oh, 23, nomor berapa itu? Oke, yang mana tadi? Sepertinya aku tadi ketinggalan. Oh, ini ya? Sini? Oke. Ah, maaf ya tadi sharing-nya nge-freeze tadi. Jadi ini, eee, tadi kan ketemu ini nilai eigennya 4 sama -2. Nah, nanti kalau menentukan vektor eigennya nanti pakai rumusnya ini, ya A kurangi lambda sama rumus identitas dikali X sama dengan 0 ya, kan jadinya ini. Nah, nanti dihitung, kan ini 4 jadinya hasilnya ini. Nah, disederhanakan lagi, kan karena ini sudah sederhana, kita coba cari dulu yang variabel X yang memungkinkan. Jadi ini kita coba cari nya dengan R1 tambah R3 ya. Jadinya -2x2 -2x2 plus x3 sama dengan 0, terus 2x2 sama dengan x3. Nah, misalkan ya, x2 sama dengan t, terus x3 sama dengan 2t. Nah, ini kan jadinya, disubstitusi dulu ya ke barisan pertama sini. Ya, sini ya. Nah, ini hasilnya kayak gini. Nah, kalau ini dijadikan matriks nanti hasilnya kayak gini.
Ini X1 tadi, X2 sama X3. Nanti kalau difaktorkan lagi nih T112. Kalau dari sini sudah ketemu nilainya. Juga ini perhitungan sini juga berlaku sama. Hasilnya kayak gini. Ya, untuk yang negatif 2 ya. Nanti ada dua vektor eigen nanti 110 sama negatif 101. Mungkin untuk Mbak, untuk yang 24 ini masih kelihatan ya tadi? Oh, ini sudah ya? Nih. Oh ya, benar benar. Nah, sudah kelihatan ya guys? Oke, oke. Oke, oh, belum kelihatan ya berarti. Oke, jadi di sini uh, di sini kan ada 5 nomor ya. Untuk yang pertama ini disuruh untuk mencari nilai B kali A. Kan nggak tahu ini mintanya nilai vektor atau nilai angka biasa. Ini aku buat dua metode ini. Jadi untuk persilangan produk ini nanti dipakai untuk menentukan nilai vektor. Jadi nanti caranya seperti persilangan biasa. Jadi nanti perkalian seperti ini, hasilnya seperti ini. Nanti kalau dikurangi nanti seperti ini. Untuk hasilnya vektornya sendiri nanti hasilnya negatif 10i kurangi 20j kurangi 8k. Kemudian untuk perkalian dot ini nanti seperti ini, negatif 2 kali 2 plus negatif 3 kali negatif 1 plus 10 kali 0. Ini hasilnya sama dengan negatif 1. Sudah cukup ya? Kan ini sudah kelihatan hasilnya. Nah, untuk nomor 2 ini sama seperti sebelumnya. Ini berupa soal kombinasi linear. Ini ada persamaan ini apakah berasal dari kombinasi antara dua vektor ini, U sama V. Tapi untuk ini sih lebih simpel ya. Jadi ini karena uh, tidak ada yang harus disederhanakan, jadi ini bisa langsung ambil kesimpulan kayak ini. 2K1, di sini 2K2. Oh, sorry, ini 2K1 sama dengan 4, di sini 2K2 sama dengan 0. Untuk K1 sendiri hasilnya 2, untuk K2 sama dengan 3. Untuk pembuktiannya juga seperti yang tadi diperagakan. Ini 2 kali persamaannya sama 3 kali persamaan tadi yang sesuai. Hasilnya ini kalau dijumlahkan jadi hasilnya sama. Oke. Untuk soal 3 ini kita diperlihatkan ada 3 vektor U1, U2, dan U3. Dan di sini S berupa himpunan vektor S yang mencakup dari vektor U yang disebutkan sebelumnya. Ditanya apakah himpunan vektor S itu berupa himpunan ortogonal. Nah, apa itu himpunan ortogonal? Jadi, himpunan ortogonal sendiri berupa himpunan di mana vektor tuh vektor-vektor ini pada saling tegak lurus. Jadi ketika
dua vektor ini dikalikan, kan nanti pakai perkalian dot nanti, jadi hasilnya 0. Nah, untuk pembuktiannya seperti ini nanti. 1 kali U2 nanti sama dengan 1 kali 2. 1 kali 2 plus 2 kali negatif 4 plus 0, 0 kali 5 terus sama plus 3 kali 2 nanti hasilnya 0. U2 kali U3 nanti 2 kali 4 negatif 4 kali 1 5 kali 0 terus 2 kali negatif 2 dihitung di sini kan 8 negatif 4 tambah 0 negatif 4 kan kalau dihitung jadinya 0. Kalau U1 kali U3 jadi kayak gini ya, 1 kali 4 2 kali 1 0 kali 0 3 kali negatif 2. Di sini jadinya 4 plus 2 negatif 6 sama dengan 0. Maka dari itu himpunan S merupakan himpunan ortogonal. Kemudian untuk nomor 4 di sini ada himpunan vektor S. Nah, disuruh untuk mengubah menjadi basis ortonormal dengan proses Gram-Schmidt. Dengan hasil kali dalam UV sama dengan U1V1 plus 2 kali U2V2 plus U3V3. Nah, untuk yang ini agak kompleks. Jadi kalau ini saya kurang paham, tapi pengerjaannya seperti ini. Nanti untuk setiap vektor nanti terbangun dari vektor sebelumnya. Jadi kalau V1 nanti dari vektor U1, V2 nanti kan terbangun dari V1. Dan vektor 3 ini terbangun dari V1 dan V2. Untuk V1 ini kan hanya butuh vektornya U1 ya, 203. Kemudian ini V2 ini sama dengan U2 ini. Kemudian ini mengambil proyeksi dari U1 kalau nggak salah. Ya, U2, sorry. Pokoknya rumusnya ini ya. Ini dikurangi dengan ruang hasil kali dalam dengan inputnya ini U2 dengan V1 dibagi dengan panjang vektor V1 dikuadratkan. Nanti hasilnya kayak gini. Kan V1 kan di akar 2 pangkat 2 plus 0 pangkat 2 plus 3 pangkat 2. Hasilnya ini akar 13. Nah, ini nanti juga dikali dengan V1 yang ini tadi 203. Nah, nanti ini U2-nya dimasukkan nilai vektornya. Kemudian ini perhitungan dengan persamaan ruang hasil kali dalam ini negatif 1 kali 2 plus 0 kali 0 plus 5 kali 3 dibagi dengan akar 13 dikuadratkan. Jadinya nanti hasilnya 13 nanti. Dikali, kalau ini nanti dikali sama dengan 203. Nah, setelah itu nanti hasilnya ini, negatif 302. Kemudian ini untuk V3 nanti juga sama dengan rumus sebelumnya, tapi ini ditambah dengan reaksi tambahan ini sama ini nanti.
Nah, jadi untuk perhitungannya nanti seperti ini. Ini kan U3, terus ini yang untuk rumusnya ini tadi. Kemudian untuk rumusnya ini juga ya. Nah, ini dikali, ya, sorry, sama ini. Mungkin beda warna aja. Kalau lebih jelas. Oke, ini sama ini. Nanti perhitungannya kayak gini nanti. Nah, dihitung nanti jadinya kayak ini. Ini 10 negatif 7, 2 untuk vektornya dikurangi dengan 26 dibagi 13, hasilnya 2 ya. Ini dikali dengan vektornya V1 tadi 203, kurangi dengan negatif 26 per 13, hasilnya negatif 2, dikali dengan vektor V2 tadi negatif 302. Oh ya, ini untuk panjangnya vektor tadi, untuk V2 tadi ini hasilnya akar 13 dari sini, akar dengan negatif 3 pangkat 2 plus 0 plus 2 pangkat 2, hasilnya ini akar 13. Nah, kalau ini sudah beres untuk perhitungannya, nanti hasilnya ini 0 negatif 7 0 untuk vektor V3. Untuk panjang vektornya seperti ini. Kemudian untuk proses selanjutnya itu mencari basis ortonormal. Jadi di sini ada Q1 nanti sama dengan V1 dibagi dengan panjang V1, nanti 203 dibagi dengan angka 13. Nah, ini vektornya nanti. Vektornya basis ortonormal bentuknya ini nanti. V2 juga berlaku sama. V2 bagi dengan panjang V2. Ini hasilnya Q3 sama dengan V3 bagi dengan panjang V3. Nah, hasilnya sama seperti ini. Ini semua merupakan faktor yang menjadi basis ortonormal. Kemudian di sini kita punya T di sini nomor 5 ya. Ini diketahui kalau transformasi linear T dengan ruang dimensi berdimensi 4 sama dengan ruang berdimensi 3. Nah, kan ada anggotanya A, B, C, D. Di sini ada vektor-vektor, ya, vektor-vektor, ya, sorry, vektor yang isinya itu berupa persamaan. Ini ya. Jadi di sini untuk tahap pertamanya sih kita mengubahnya menjadi matriks nanti berdasarkan koefisiennya masing-masing. Jadi nanti kalau nanti itu jadinya hasilnya kayak gini. Kan korespondensi ini kan A, B, C, D ya. Ini kan untuk barisan pertama tuh 2, sini 4. Terus ini nanti kan C-nya nggak ada. Ini 0, terus ini 12. Di sini untuk baris 3 kan A-nya negatif 1 sini. B-nya itu negatif 1 juga. C-nya ini 0. Kemudian untuk D-nya ini negatif 7. Dan seterusnya. Ya. Nanti untuk bentuk matriksnya seperti ini nanti. Setelah itu kita
kalau mau menyederhanakan tuh, kita dengan menggunakan operasi OBE. Jadi di sini tuh kita di sini ada vektor yang awal-awal tadi di sini. Kemudian kita mencoba untuk mengubah nilai R1 dengan menambah dengan E2. Nah, E2. Nah, nanti untuk R1 nanti hasilnya ini 1305. Ini biar terjadi. Nah, tab selanjutnya itu ini R2 diubah R2-nya dengan ditambah R1. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian kita menukar posisi R2 dengan R1 dan menukar, sorry, ini mengubah nilainya dengan memberi perkalian -1. Jadi dari sini, ini kan ini 20202. Nah, di sini kan ya sini. Biasanya di sini. Oh, sorry, sorry. Sini ada yang tukar ini. Oh, sebentar ini. Sorry, sorry. Ini yang aku maksud tuh ini ditukar dengan R2 dengan R3. Kemudian tahap selanjutnya itu R2 dibuatkan negatif itu angka-angkanya. Jadi hasilnya ini. Nah, ya. Ini R3-nya sekarang yang R2 posisinya sekarang di R3. Kemudian untuk R2 ini nilainya negatif seperti ini. Tahap selanjutnya itu kita mengubah barisan ketiga ini dengan mengurangi dengan barisan R2 yang dikali 2. Jadi hasilnya ini 0040. Kemudian ini oh ya ini lupa ditulis ya. Ini R3-nya ini dibagi dengan 4. Nanti hasilnya ini 0010. Bisa coba. Nah. Oke, untuk ini baris pertama ini nanti diubah terus dikurangi dengan -3 kali R2. Nanti hasilnya ini. Kemudian untuk R2 nanti dikurangi dengan 2 kali R3. Hasilnya ini. Nah, kemudian untuk R1 nanti diubah dengan dikurangi dengan 6 kali R3. Yang hasilnya nanti seperti ini. Nah, jadi ini tadi sudah ketemu. Hasilnya seperti ini ya guys. Ya ini A plus D sama dengan 0. Terus ini V ya. V negatif D sama dengan 0. Kemudian C sama dengan 0.
Oh, sebentar sebentar. Nih, kayaknya ada yang ketukar lagi. Hmm, 836, sini cek. Ya kan, tadi. Nih, oke, oke, ini tadi ada kesalahan. Nanti B kurang D, terus ini C-nya salah. Oh ya, tapi eh, kurang tak tulis tadi. Ini kan jadinya negatif 8D ya. Jadi kita misalkan kalau kok gini ya, dalam perhitungannya. Eh, 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 hmm. Oh, wait, wait, wait. Ini kan tadi B sama dengan D. Nah, ini kalau negatif 8C, misalnya B, ini misalnya kalau D itu sama dengan T, kan jadinya eh, kan juga sama. B sama dengan T ya. Terus sini A sama dengan negatif 8T. Ini kan tadi sebelumnya tuh T. Nah, ini nanti hasilnya ini, basis kernelnya nanti. Ini jadinya eh, A dari vektor A, B, C, T, itu nanti nilainya seperti ini. Negatif 8T untuk A, untuk B ini nanti T, C-nya tadi 0, terus D-nya ini nanti T. Difaktorkan lagi, ini nanti negatif 8, 1, 0, 1. Ini kalau D-nya dengan real ya. Jadi untuk basis untuk kernel dari T ini, eh hasilnya ini, negatif 8, 1, 0, 1. Untuk pembahasan dari kedua soal tersebut sudah selesai. Mungkin ada yang mau tanya? Halo? Oke, mungkin ada yang mau tanya nggak? Bukan. Eh, Mungkin bisa ditutup untuk pertemuan kali ini, Kak. Kak Kris. Eh, untuk catatan ya, hasil pembahasan hari ini eh, nanti saya bagikan ke teman-teman ya. Ini nanti filenya saya kirim ke Kak Kris ya nanti.
Sudah cukup ya, Kak?